yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang. Nah ini kita harus, Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Tangani banjir rob DKI, Basuki senggol Anies dengan telak. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jakarta Utara adalah salah satu kawasan yang paling parah terkena dampak banjir rob. Bicara soal banjir, maka kita tidak bisa lupa dengan janji Anies yang seolah menggampangkan penanganannya. Programnya terdengar hebat, naturalisasi sungai, sumber resapan, drainase vertikal. Air tidak boleh dialirkan ke laut tapi harus disuruh masuk ke dalam tanah. Parahnya dengan masa jabatan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, Anies gagal total tangani banjir. Naturalisasi sungai tidak ada kabar, sumber resapan gagal dan bikin jelek jalanan. Air disuruh antre ke tanah tapi tidak mungkin bisa, tetap saja harus dialirkan ke laut. Untuk menahan serangan kritikan, maka Anies menyebut banjir itu sebagai tempat parkir air. Terkait penanganan banjir rob di Sunda Kelapa, Jakarta Utara, ini sudah dilakukan pengerjaan oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC telah melakukan penanganan darurat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara dengan menggunakan geobox sebagai tanggul untuk mencegah terulangnya banjir yang meluap dari air laut yang pasang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono secara tidak langsung memberikan sindiran dan sentilan kepada Pemprov DKI. Basuki menyebut saat ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalah banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau bencana alam memang saya nggak lihat provinsinya atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu harusnya tugas DKI tapi saya tangani itu Pak, kata dia. Jakarta merupakan ibu kota negara, jadi semua pihak bertanggung jawab. Anies kerjanya apa dong kalau begitu? Ya tidak ada, karena selama ini program atasi banjir hanya sampul luar yang kelihatan cantik dan menarik, tapi isi di dalamnya kosong melompong. Mirisnya mendengar ucapan Pak Basuki, seolah DKI Jakarta tidak punya pemimpin dan berjalan sendiri secara autopilot. Ada masalah besar dan urgent, terpaksa pemerintah pusat yang turun tangan. Dalam beberapa kesempatan, Anies sering angkat tangan dan meminta bantuan pusat. Sebenarnya itu adalah bentuk kebalasan dalam menyelesaikan masalah. Mau enaknya saja dan terima bersih. Kabur dari masalah tapi doyan penghargaan. Selama ini Anies hanya tebar pesona dengan narasi dan kalimat-kalimat yang sangat menggugah kesadaran dan nalar. Dia ini orator ulung, jago memilih kata-kata yang manis untuk memainkan emosi publik. Coba tonton deh video usai Formula E sukses. Narasinya sangat bombastis, seolah dia sudah menyelamatkan muka seluruh Indonesia. Seolah Indonesia berhasil berkat dia. Banjir yang sangat penting untuk diatasi, tapi dianggap tidak serius. Maklum saja, Anies lebih mementingkan JIS dan Formula E. Komitmen fee yang sebesar 560 miliar rupiah sangat keterlaluan banyaknya. Padahal itu sudah lebih dari cukup untuk program penanganan banjir. Pak Basuki sepertinya ingin menyentil secara halus. Harusnya tampar saja dengan telak biar tersentak dan terkejut. Gubernurnya sibuk koleksi dan hitung piagam penghargaan. Dia juga sibuk membanggakan WTP dari BPK. Mungkin juga dia sedang terlena dengan pujian terkait suksesnya penyelenggaraan Formula E. Jangan lupa, dulu waktu normalisasi sungai mau dilanjutkan, tapi terkendala pembebasan lahan. Ini adalah tanggung jawab Pemprov DKI, tapi sayangnya tidak ada keseriusan. Bahkan Kementerian PUPR pernah menyindir soal ini. Tapi sang gubernur terlalu keras kepala dan tidak mau introspeksi. Jadi ya beginilah kondisi Jakarta sekarang. Gubernurnya sibuk pencitraan, sibuk memoles diri. Malah wakil gubernur yang potang-panting menjadi jubir dan mengklarifikasi berbagai isu.
Beberapa waktu lalu Wagub DKI pernah meminta kepada warga untuk menggunakan tumpukan karung pasir atau batu untuk menghadang limpahan air laut yang meluap sambil menunggu tanggul raksasa siap. Ini namanya kerja senyap dan diam, sedikit kerja, tidak ada hasil apapun. Tahu-tahu langsung keluar penghargaan yang siap dipamerkan di medsos dan bikin pendukungnya menangis sambil joget India. Kalau diingat-ingat memang sungguh keterlaluan sekali. Hampir 5 tahun penanganan banjir tidak signifikan. Hanya modal gerebek lumpur, air diberi tempat parkir, sumber resapan, buku panduan banjir, tawa peringatan banjir, alat ukur curah hujan. Bagaimana menurut Anda? Kamu kan taunya buzzer, dia orang yang pakai fake account terus ngepost sesuai dengan ngepost banyak di satu akun gitu kan. Kala beropini di medsos, PKS minta buzzer ditindak. Ditulis oleh Papa Dimas dari siward.com. Anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mengatakan kehadiran buzzer atau pendengung menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini. Kehadiran buzzer politik saat ini menurut dia cenderung menjadi pemecah belah bangsa, karena itu perlu ditindak tegas. Ia mengakui buzzer, khususnya buzzer politik, merupakan fenomena new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini. Sebagian menilai para buzzer sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengawasinya, jangan sampai justru merusak kedaulatan bangsa. Legislator Dapil Lampung 1 ini menambahkan, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara. Kendati demikian, ia juga menilai saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik. Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media dan politik secara tidak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi. Omongannya bulat ya. Dia malu mengakui bahwa dirinya dan partainya kalah telak dalam berargumen di media sosial. Tidak mampu melakukan kontra opini berdasarkan data dan fakta yang real, sehingga argumen mereka mudah dipatahkan oleh pegiat media sosial yang pro terhadap pemerintah. Sebab mereka hanya mampu mengerahkan buzzer yang banyak dari segi kuantitas, tanpa dibarengi kualitas SDM yang mumpuni, gaptek dan kurang literasi. Dia menganggap yang pro pemerintah sebagai buzzer. Lalu golongan kalian disebut apa? Mujahid cyber. Lalu minta pemerintah menertibkan dan menindak tegas para buzzer ini. Ibarat bocil yang kalah main layangan,